Shalom, selamat pagi. Senang kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan di dalam ibadah online pagi hari ini. Namun hari ini adalah hari yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita merayakan ulang tahun Gereja Kehidupan Rohani Cabang Pantai Indah Kapuk yang ke-19 tahun. Luar biasa. Kita bersyukur 19 tahun Tuhan sudah pimpin gerejanya hingga hari ini. Mari kita mau naikkan syukur kita sebelum kita mulai ibadah syukur. Mari kita akan bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Gereja berulang tahun. Gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orangnya. Saya dan Anda adalah gereja. Mari kita sama-sama mengucapkan yang ada di kanan di kiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, suami, istri, anak, orang tua, ucapkan selamat ulang tahun pada hari ini, di hari yang berbahagia. Selamat ulang tahun Pak Firman, selamat ulang tahun Kathleen, dan selamat ulang tahun Bu Teresia. Selamat ulang tahun buat kita sekalian, bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita mau masuk dalam ibadah syukur pagi hari ini. Kita siapkan segenap hati kita. Kita serahkan diri kita dalam ibadah syukur pagi hari ini. Naikkan give thanks with the grateful heart. Biarlah setiap kita naikkan pujian syukur dari hati yang paling dalam. Give thanks. Give thanks with the grateful heart. Biarlah setiap kita naikkan pujian ini bersama. Dimanapun Anda berada di rumah masing-masing, naikkan pujian syukur ini. Ungkapkan terima kasih. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Ibadah syukur 19 tahun GKR PIK dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan hati bersyukur, naikkan syukur kita kepada Allah yang kudus. Bersyukur pada Allah yang kudus.
Yesus, dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang tulus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Ini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Telah 19 tahun gerejamu ini berdiri. Kami percaya semua itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan semata. Kami sebagai gereja Tuhan, pakai kami Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sangat bersyukur dan kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saat ini untuk ibadah syukur kami, karena Tuhan telah memberikan kami 1 tahun kembali. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah syukur ini dari awal. Kiranya Tuhan yang selalu kami muliakan, kiranya nama Tuhan yang selalu kami tinggikan atas rasa syukur kami. Tuhan, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu nanti firman-Mu yang akan disampaikan untuk menguatkan kami. Berkati hamba-Mu di dalam berkata-kata, supaya setiap yang diucapkan itu adalah isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan untuk disampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang saat ini ulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Inilah doa kami, ini syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama, kita mau tetap memuji Dia di rumah Anda, di tempat ini, dimanapun Anda berada. Kita naikkan puji Tuhan kepada, syukur kepada Tuhan. Soraklah, haleluya. Haleluya.
Tuhan. Bersyukur kita merayakan 19 tahun GKR Peak. Selanjutnya kita akan melihat, menyaksikan ucapan syukur 19 tahun dari seluruh GKR yang ada di Indonesia. Kami dari GKR Gedong mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 kepada GKR Cabang Pantai Indah Kapuk. Kiranya GKR Peak dapat lebih mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Terus berjuang untuk menjadi dewasa dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Puji Tuhan, hari ini GKR Peak bisa merayakan ulang tahun yang ke-19. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami segenap hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat GKR Telugong mengucapkan Selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang ke-19 ini seluruh jemaat GKR Peak Terus berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Kami dari GKR Cabang Angken mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 untuk GKR Cabang Peak. Terus bertumbuh dan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy GKPKR Kupang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19 buat jemaat GKR Peak. Sukses selalu, maju terus dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Puji Tuhan, kami mewakili seluruh pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh GKR yang ada di Indonesia. Dari yang paling jauh, dari Kupang, dari Jakarta, dari Gedong, dari Telgong, dari Angke, dari Tulung Agung, dan dari Gresik. Terima kasih buat ucapan-ucapan selamat yang membuat semangat GKR Peak terus membara, melayani Dia dan mengasihi Tuhan lebih sungguh. Puji Tuhan. Saudara, selanjutnya adalah waktu yang terbaik buat kita duduk diam mendengarkan sabda Tuhan.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Kehidupan Rohani, Bapak Yan Vantius Tulai, menyampaikan pesan firman Tuhan buat setiap jemaat GKR PIK yang berulang tahun hari ini. Mari kita siapkan hati, semua besar anugerah Tuhan, berlimpah kasih Tuhan, sehingga kita bisa ada 19 tahun GKR di tempat ini. Mari kita naikkan besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya jemaat Gereja Kehidupan Rohani cabang PIK yang berbahagia merayakan hari ulang tahun yang ke-19. Nama pribadi, keluarga, dan jemaat GKR Gedong, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati, makin semangat, makin giat untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kepada saudara untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan saat ini ya Tuhan, khususnya kami akan merenungkan kehidupan Nabi Raja Hizkia, seorang yang diberikan kesempatan kedua untuk hidup selama 15 tahun, dan Tuhan punya maksud dan tujuan untuk itu. Tetapi ya Tuhan, bila kami boleh belajar sesuatu, walaupun itu mungkin bukan menjadi teladan yang baik, tapi menjadi awasan bagi kami yang hidup pada zaman ini. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam menjelaskan firman Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini, baik melalui siaran YouTube, dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang dan terbuka mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20.
Seharusnya baca seluruh pasal, tapi saya hanya membaca 6 ayat saja. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena Daud hambaku. Sampai sekian dulu membaca firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mengerti apa yang dibaca. Dan yang lebih penting adalah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang diajukan seperti ini. What if this were your last year on earth? Ya. What if this were your last year on earth? Bagaimana kalau ini adalah tahun terakhir Anda berada di muka bumi ini? Saudara, ada beragam alasan. Ada beragam jawaban tentang atas pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian. Orang bisa mengatakan, oh saya akan berusaha hidup sebaik mungkin. Saya akan berbakti kepada orang tua saya. Saya akan menolong sesama yang membutuhkan dalam hidup mereka. Saya akan bertobat dari dosa. Saya akan melunasi semua utang-utang saya. Saya akan menyediakan waktu quality time dengan keluarga. Saya akan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sebelum saya terlambat. Dan saya akan makin rajin beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan atau di gereja. Semaksimal mungkin juga mendukung pekerjaan Tuhan. Saya ingin melakukan itu. Atau saya ingin pergi traveling ke suatu negara yang sangat kita inginkan. Atau saya menyiapkan warisan bagi anak cucu saya. Saya memberikan wejangan atau nasihat untuk yang terbaik bagi anak cucu saya. Saya akan menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang lebih rendah hati. Atau saya makan makanan yang paling saya sukai. Karena saya tahu ini adalah tahun terakhir saya hidup di dalam dunia ini. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Kalau orang tahu bahwa ini tahun terakhir hidupnya di muka bumi ini, maka dia pasti akan doing the best. Ya, sebisanya sebelum dia meninggal dunia. Sehingga ia bukan hanya mati masuk surga, tetapi dikenang sebagai orang yang baik, yang hidupnya berguna bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, sehubungan dengan tema khotbah yang saya sampaikan saat ini, yaitu kesempatan kedua. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tokoh Alkitab, yaitu Raja Hizkia. Raja Hizkia satu-satunya raja yang sangat berani, katakanlah begitu ya, melawan ketetapan Tuhan tentang batas usia. Mengapa? Karena ketika Tuhan memberitahukan dia akan mati, maka Hizkia itu berani nego dengan Tuhan. Ya, minta dia extend hidupnya. Dia ingin hidup lama lagi. Dia tidak mau mati, Bapak Ibu sekalian. Ya.
Dan akhirnya singkat kata Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia ini selama 15 tahun lagi. Artinya masih ada kesempatan 15 tahun bagi Hizkia untuk merayakan sincia, makan capcay, fuyung hai, siomay, dan gulai, hasil masakan para chef yang lihai. Artinya apa? Raja Hizkia diberikan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Pertanyaannya adalah, mana lebih baik, saudara-saudara? Hizkia meninggal sesuai batas waktu yang Tuhan tetapkan, sesuai umur yang Tuhan tetapkan, dia harus meninggal, atau meninggal setelah usia diperpanjang 15 tahun. Nanti kita akan melihat. Setelah mari kita melihat track record atau rekam jejak daripada Raja Hizkia ini, saudara sekalian. Ya, saudara, kalau kita melihat apa yang kita katakan, kita bisa simpulkan beberapa hal tentang track record daripada Raja Hizkia. Pertama, Hizkia adalah seorang yang menjadi pembaharu atau reformator di bidang kehidupan iman. Yang kedua, Hizkia itu membersihkan patung dan tempat penyembahan berhala di seluruh Yehuda dan pengaruhnya sampai di Israel juga. Lalu patung ular tembaga yang dibuat oleh Musa pun dihancurkan oleh Hizkia karena orang-orang Yehuda memberhalakan patung ular itu yang disebut dengan Nehustan. Lalu bait suci yang ditutup selama zaman Ahaz ayahnya dibuka kembali oleh Hizkia. Lalu perayaan Paskah ditetapkan kembali sebagai hari raya nasional setelah lama tidak diselenggarakan dirayakan. Lalu yang keenam, ketika Yerusalem dikepung oleh tentara Sanherib Raja Asyur, Hizkia berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mohon belas kasihan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dari Yerusalem terluput dari serangan Raja Asyur, bahkan oleh pertolongan malaikat Tuhan ada 185.000 tentara Sanherib itu yang tewas dalam semalam. Saudara, Alkitab memberikan deskripsi yang sangat bagus tentang Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 dan 6. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudara sekalian, ini adalah track record yang indah, yang baik tentang Raja Hizkia. Namun lembaran hidup Hizkia dalam 15 tahun terakhir hidupnya, Hizkia tidak mengakhiri dengan baik. Not finishing well. Saudara, Raja Hizkia itu bagaimana? Dia jatuh ke dalam kesombongan. Saudara-saudara, ketika utusan Raja Babel datang membawa surat, ucapan selamat dan pemberian yang mahal-mahal, dengan sombong Raja Hizkia memperlihatkan segenap harta bendanya dan seluruh istana, perak dan emas dia perlihatkan. Lalu rempah-rempah, minyak yang berharga, gedung persenjataan, Sehingga saudara sekalian, Alkitab berkata, semua yang ada di sanaku, kata Hizkia, telah mereka lihat, dan tidak ada yang barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraku. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan Hizkia ini? Saudara-saudara, Hizkia ini terjerumus dalam dosa kesombongan pada waktu itu. Dan atas kesombongan Raja Hizkia tersebut, maka Nabi Yesaya menegur Hizkia dengan mengatakan,
Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan dikau peroleh akan diambil untuk orang untuk menjadi sida-sida di istana Babel. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya Tuhan murka atas kecongkakan Hizkia yang telah pamer kemewahan, pamer kemegahan istananya. Ternyata walaupun Hizkia tahu Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun lagi, ya, sehingga sebetulnya ia memiliki kesempatan untuk hidup lebih baik dan sikap rendah hati, ya, kesempatan untuk membereskan diri di hadapan Tuhan, menjalani kehidupan yang berkualitas di tahun-tahun terakhir hidupnya. Namun malah dia jatuh ke dalam dosa kesombongan. Sebenarnya ketika Raja Babel datang untuk secara kenegaraan menemui Raja Hizkia, ya, itulah kesempatan emas bagi Raja Hizkia itu bersaksi kepada Raja Babel sebetulnya. Bagaimana Tuhan telah sembuhkan dia dari sakit. Tuhan telah memperpanjang umurnya. Dan kesempatan bagi Hizkia juga untuk apa? Untuk memperkenalkan Allah Yahweh kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan. Apalagi dalam level raja. Itu kesaksiannya sangat powerful. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Tapi kita melihat Hizkia justru mengalami keterpurukan karakter dan keterpurukan kerohanian yang sangat parah. Padahal kalau kita baca riwayat hidup Raja Hizkia, dia adalah salah satu raja yang terbaik yang dimiliki oleh kerajaan Yehuda. Saudara, waktu sebetulnya dapat dipahami dengan dua aspek. Aspek pertama adalah aspek kuantitas, dan aspek kedua adalah aspek kualitas. Aspek kuantitas itu bicara bagaimana menit, jam, hari, bulan, tahun, bicara jumlah waktu hidup yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Tapi aspek kualitas adalah apa yang dikerjakan bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk banyak orang. Nah, itu yang harus menjadi concern bagi kita, orang-orang yang percaya akan hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hizkia menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan kepada dia. Seharusnya 15 tahun itu dia berbenah diri, memiliki kerohanian yang lebih baik, melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan mengerjakan kebaruan rohani supaya jemaat atau supaya masyarakat Yehuda kembali kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, Dr. Billy Graham ketika diwawancarai oleh stasiun TV Fox News, mereka tanya kepada Dr. Billy Graham, Dr. Billy Graham, jika Tuhan memberi Anda beberapa tahun lagi hidup, apa yang Anda lakukan? Itu dia masih hidup sebelum meninggal. Kira-kira umur 90-an, waktu itu masih belum umur 100. Umur dia persis umur 100 di dunia. Lalu Billy Graham menjawab, saya akan lebih banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Saya ingin lebih mengenal juru selamatku. Ya, saya ingin mengatakan lebih bagaimana dia mengasihi saya, dia mencintai saya, dia telah menyelamatkan saya, dan saya kagum kepada dia, sang juru selamat saya. Saya ingin menyediakan lebih banyak waktu untuk kekekalan. Itu kata Dr. Billy Graham. Artinya, kualitas hidup itu tergantung bagaimana kita punya hubungan intim dan indah dengan Tuhan. Bukan sebaliknya. Saudara, Hizkia adalah contoh orang yang tahu berapa umurnya, tetapi menjalani tahun-tahun hidupnya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, Corrie ten Boom, ya, kita tahu Corrie ten Boom adalah seorang Belanda yang banyak menyembunyikan orang-orang Yahudi dari pembantaian Nazi pada zaman dahulu. Corrie ten Boom berkata begini, hidup yang berarti bukanlah durasi,
tetapi donasi. Hidup itu yang berarti bukan banyak yang umur yang kita nikmati, durasi waktu, bukan. Berapa banyak kita berkontribusi, berdonasi, bermanfaat bagi anak dan sesama. Hari ini kita memperingati 19 tahun pekerjaan Tuhan melalui Gereja Kehidupan Rohani Cabang Pik. Pada saat yang sama juga Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya bagi Tuhan. Kembali pertanyaannya adalah, what if this were your last year on earth? Bagaimana kalau ini adalah tahun terakhir Anda hidup di muka bumi ini? Saudara, saya teringat sebuah lagu rohani sederhana yang lagi viral akhir ini, yaitu hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terus sekali dikasih Tuhan, hidup ini begitu singkat, kita tidak tahu kapan, berapa lama kita masih hidup dalam dunia ini. Mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kesempatan kedua untuk berbuat bagi Tuhan. Di bahasa mengatakan, orang bodoh membuang kesempatan. Orang biasa menunggu kesempatan. Tapi orang bijaksana menggunakan setiap kesempatan, kalau perlu menciptakan kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita bukan orang-orang yang membuang-buang waktu. Kita bukan orang yang juga menunggu waktu. Digunakan setiap peluang untuk melayani. Sekarang kita mengalami pandemi COVID-19. Ada banyak kesulitan. Ada banyak pergumulan menyangkut ekonomi, menyangkut kesehatan, dan juga tantangan dalam pelayanan. Tapi mari, di balik kesempatan tantangan yang ada, kita melihat peluang kesempatan yang Tuhan beri untuk kita melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Lalu sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-19 Gereja Kehidupan Rohani Cabang Pik. Teruslah giat beribadah dan melayani Tuhan. Anggaplah ini kesempatan kedua dan terakhir bagi kita untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan tentang seorang tokoh, Raja Hizkia, yang Tuhan berikan kesempatan untuk hidup 15 tahun. Yang seharusnya dimanfaatkan secara baik, berada tahu kapan dia meninggal dunia. Tapi justru kesempatan yang Tuhan kabulkan dia untuk hidup, justru tidak digunakan sebaik-baiknya. Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Sehingga semua harta di sana, di Yerusalem, diangkut oleh musuh-musuh dari Babel karena kesalahan istri. Tuhan, biar ini menjadi awas pelajaran bagi kami yang hidup pada zaman ini. Selama Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk hidup, kami hidup melayani Tuhan, berbuat sesuatu bagi Tuhan yang bernilai dekat. Berkati pelayanan di KRP, berkati hamba Tuhan, para pengurus jam, seluruh jemaat bergandeng tangan, giat, semangat melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan menyaksikan serangkaian ucapan syukur dimulai dari anak-anak sekolah minggu yang akan mengungkapkan syukur kepada Tuhan untuk gereja GKR Pik yang ke-19. Dilanjutkan oleh vokal grup dari wanita yang ada di GKR Pik ini, sebuah lagu Jalanmu Tak Terselami. Dilanjutkan Ibu Susan akan menyampaikan sebuah puisi dari Persekutuan Wanita. Mari kita saksikan bersama.
Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bersama-sama kita berbaur dalam pelayanan. Susah dan senang kita hadapi tahun demi tahun. Terlebih lagi di masa kini membuat kita terpisah jarak karena pandemi, tetapi tetap bersatu kasih meski melalui media online. GKR PIK akan terus berdiri melayani Tuhan dan sesama, bagaikan karang yang tegak berdiri meski deru ombak menerjang. Selamat ulang tahun GKR PIK yang ke-19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita tiba pada puncak acara pemotongan kue HUT 19 tahun Gereja Kehidupan Rohani Cabang Pantai Indah Kapuk. Kita bersama-sama merayakan happy birthday buat GKR PIK. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami mengundang hamba-hambanya untuk maju ke muka.
Bapak Pendeta Yanfantius Sulai selaku Gembala Sidang Gereja Kehidupan Rohani untuk tampil ke muka. Bapak Pendeta Rudi Simon selaku Gembala GKR tampil ke muka beserta dengan Ketua Pengurus Ibu Stefani Wijaya untuk tampil ke muka. Kita akan menyaksikan pemotongan kue 19 tahun Gereja Kehidupan Rohani Pantai Indah Kapuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita akan menyaksikan peniupan lilin serta pemotongan kue 19 tahun Gereja Kehidupan Rohani cabang Pantai Indah Kapuk. 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan Anda yang ada di rumah dimanapun Anda berada. Kita saksikan pemotongan kue. Panjang umurnya, Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. kita bersyukur, kita akan naikkan doa syukur 19 tahun GKR PIK dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Yanfantius Tulai. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, mari kita mensyukuri ulang tahun ke-19 Gereja Kehidupan Rohani Pantai Indah Kapuk. Kita berdoa. Tuhan yang memulai gereja ini 19 tahun yang lalu, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja. Sehingga gereja ini bukan hanya eksis, tetapi dipakai Tuhan untuk beribadah dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Berkati pelayanan GKR PIK pada masa yang akan datang, baik pada masa pandemi seperti ini, dan pada masa-masa yang akan datang. Berikan kesetiaan kepada seluruh jemaat untuk percaya dan melayani Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa baru melalui pelayanan ini yang dipersembahkan bagi altar Tuhan, jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang melayani, Pendeta Rudi Simon dan keluarga, Bapak Freeman, Pastor Arif, dan semua badan pengurus cabang, bahkan seluruh anggota jemaat bergandeng tangan melayani Tuhan. Pakai gereja ini sebagai melaksanakan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, menggenapi rencana-rencana Allah dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang telah memulai gereja ini 19 tahun yang lalu. Bahkan orang-orang yang telah meneruskan dan jemaat yang setia. Berkati mereka dalam pelayanan ini. Yang kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Gembala Sidang Gereja Kehidupan Rohani, Bapak Yanfantius Tulai. Dilanjutkan Bapak Pendeta Rudi Simon selaku Gembala GKR PIK dan juga Ketua Pengurus Ibu Stefani Wijaya akan menyampaikan sambutannya. Dipersilakan. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada dan mengikuti siaran ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun GKR PIK yang ke-19 pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang yang telah memulai pelayanan ini pada 19 tahun yang lalu, bahkan yang setia sampai hari ini. Kepada Gembala Jemaat, Pendeta Rudi Simon dan keluarga, Pastor Freeman, Pastor Arif dan seluruh badan pengurus cabang, kami ucapkan selamat dan seluruh jemaat, selamat atas ulang tahun yang ke-19 GKR PIK. Berah ya, melalui ulang tahun ini memotivasi dan mendorong saudara-saudara untuk lebih setia kepada Tuhan dan melaksanakan misi amanat agung di gereja ini. Terus bergandeng tangan, terus semangat melayani, menjaga jiwa-jiwa bagi Tuhan dan membina jiwa-jiwa yang Tuhan telah percayakan kepada saudara-saudara. Demikian sambutan saya. Akhir pada sambutan ini saya ingin membacakan sebuah pantun. Di bulan November hujan rintik-rintik. Kedua sejoli sedang bergandengan tangan. Selamat ulang tahun GKR PIK.
terus menjalani kehendak Tuhan semasa masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak kala mentari di ufuk barat, tak terasa 1 tahun telah lewat. Hari ini genap usia GKR PIK ke-19 tahun. Puji Tuhan, happy birthday untuk seluruh jemaat GKR PIK. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berterima kasih buat seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pengurus yang boleh bergandeng tangan bersama kita, boleh melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan di Pantai Indah Kapuk ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selaku jemaat Tuhan, biar kita boleh terus setia di kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan, biar kita pakai untuk makin mengenal Tuhan. Kita pakai hidup kita juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang di kesempatan kedua ini. Biar kesempatan untuk kita juga memberitakan Kristus lewat apa yang kita boleh sampaikan di masa pandemi ini. Kita tetap menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Happy birthday, Tuhan memberkati kita semua, maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan ya, hari ini kita boleh merayakan HUT GKR PIK yang ke-19 ya. Dan Bapak Ibu sekalian yang semuanya ada di rumah, kita tetap semangat untuk merayakan HUT kita ya, gereja kita yang ke-19. Dan saya hanya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, kita boleh merayakan dengan sukacita, walaupun tidak datang ke gereja, tetapi kita boleh bersama-sama bersukacita untuk merayakan HUT kita ini ya. Saya hanya bisa katakan, tetap semangat, gereja GKR PIK tetap semangat. Bersyukur hari ini di dalam peringatan 19 tahun GKR PIK kita sudah menyaksikan begitu indahnya bagaimana perjalanan Tuhan pimpin gerejanya hingga hari ini. Mari selanjutnya untuk hari-hari yang ada di depan kita, mari jemaat GKR PIK kita tetap maju, semangat melayani Tuhan, semangat cinta Tuhan. Kita akan akhiri ibadah syukur pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu buah pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita dan anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus nantiasa menyertai kita bersama keluarga, menyertai kehidupan kita, menyertai setiap usaha pekerjaan studi dan masa depan gereja kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita yang percaya. Amin. Jemaat silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati kita semua dan terus setia, dan jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat. Tuhan menyertai kita. Amin. Sudah 19 tahun
gereja ini berdiri. Banyak cerita, suka, dan duka. Banyak perbedaan, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Namun, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih adakah kesempatan untuk melayaninya? Hari ini genap usia GKR PIK ke-19 tahun. Kita tetap semangat untuk merayakan HUT kita. Selamat ulang tahun Gereja Kehidupan Rohani Cabang Pantai Indah Kapuk. Biar kita boleh terus setia di kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan. Biar kita pakai untuk makin mengenal Tuhan. Terus bertumbuh dan semakin maju. Semoga di umur yang bertambah ini semakin semangat dalam melayani Tuhan. Happy birthday GKR Happy PIK birthday. yang ke-19. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus. GKR Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. GKR PIK yang ke-19. Tuhan Yesus